kami dari kelompok 3 ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya sendiri Norman Ananta. Nama saya Yuni Safira Aulia. Nama saya Mutia Sadira Ramadhani. Nama saya Sri Mariapun. Nama saya Luna Zala Septiani. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan pajak penghasilan orang pribadi dan mempunyai penghasilan usaha perseorangan. Dan di mana adapun pengertian pajak penghasilan orang pribadi menurut Mardiasmo tahun 2019. Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang dipungut baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dan adapun pajak penghasilan orang pribadi atau PPH adalah pajak yang dikenakan kepada setiap orang pribadi yang menerima penghasilan dari sumber-sumber tertentu. Di Indonesia, PPH orang pribadi terbagi menjadi beberapa tingkat tarif yang berbeda tergantung pada jumlah penghasilan dan diterima oleh seseorang itu. Jenis pajak penghasilan yang berlaku untuk usaha perseorangan. Jenis pajak penghasilan yang berlaku dapat dibedakan berdasarkan jenis penghasilan dan skema perpajakan yang digunakan. PPH final PP 23 tahun 2018 jika omset perseorangan dalam 1 tahun tidak melebihi 4,8 miliar, maka pengusaha dapat memiliki skema pajak final dengan tarif 0,5% dari omset bruto. Berlaku maksimal 3 tahun untuk wajib pajak orang pribadi, sifatnya final artinya tidak perlu menghitung laba rugi untuk dasar pengenaan pajak. Subjek dan objek pajak orang pribadi. Subjek PPH dalam negeri. Subjek pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri adalah warga negara Indonesia atau warga negara asing yang bekerja dan memperoleh penghasilan serta berdomisili atau berkediaman tetap di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Tidak semua WNI atau WNA dengan kategori seperti yang dipaparkan masuk sebagai wajib pajak penghasilan. Mereka tidak perlu membayar pajak penghasilan jika menerima penghasilan di bawah penghasilan tidak kena pajak yang senilai 54 juta per tahun. 2. Subjek PPH luar negeri. Subjek pajak penghasilan orang pribadi luar negeri adalah WNI atau WNA yang tidak berdomisili di Indonesia dan tinggal kurang dari 183 hari di Indonesia dalam jangka waktu 12 bulan. Selama mendapatkan penghasilan dari usahanya, wajib pajak orang pribadi tersebut tetap dikategorikan sebagai subjek pajak penghasilan. Bila menambah masa tinggalnya setelah 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, orang tersebut bisa mengurus penggantian status subjek pajak ke DJP dan berhak memperoleh keuntungan seperti hak membayar pajak secara angsuran selama 1 tahun pajak. Selanjutnya, objek pajak. Objek pajak ini dibagi menjadi 2, yaitu penghasilan dari pekerja dan penghasilan dari modal atau investasi. Objek pajak penghasilan dari pekerja ini yang pertama ada penggantian atau imbalan, 2 hadiah dari pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan, 3 penghasilan dari usaha kegiatan dan penghargaan. Yang kedua, penghasilan dari modal atau investasi ini 1 keuntungan karena pengalihan harta, 2 bunga karena jaminan pengembalian utang, 3 dividen pembagian laba dari sisa hasil usaha koperasi, 4 royalti atau imbalan atas penggunaan hak, 5 sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Selanjutnya, data pajak penghasilan usaha perseorangan. Pak Faisal memiliki usaha apotik yaitu Apotek Harmoni dengan penghasilan bruto atau omset sebesar 271.250.000 per tahun. Pak Faisal berstatus menikah. Berikut ini ada data tabel peredaran bruto usaha apotik Pak Faisal selama 1 tahun dan memiliki biaya operasional yaitu pembelian obat, gaji karyawan, sewa tempat, dan lain-lain sebesar 900 juta rupiah. Peredaran bruto atas usaha apotik Pak Faisal dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Pajak penghasilan menggunakan PP nomor 23 tahun 2018 yang dibayar sebagai berikut. Jadi, sesuai dengan tabel yang di atas, PPh final 0,5% yang dibayarkan oleh Pak Faisal dalam setahun sebesar Rp7.500.000. Selanjutnya, untuk perhitungan pajak, berikut perhitungan data pajak usaha apotik yang dimiliki oleh Pak Faisal. Omset tahunan sebesar 1.500.000.000, biaya operasionalnya 900 juta. Pajak yang dihitung berdasarkan 2 skema. Yang pertama, pajak final, yaitu 0,5%
sama dengan 7.500.000. Omset bulanannya 1.500.000.000 dibagi 12. Hasilnya adalah 125 juta rupiah. Pajak bulanan yaitu 0,5% dikali omset bulanan, yaitu 0,5% dikali 125 juta, hasilnya 625.000. Untuk pajak tahunannya, pajak bulanan dikali 12, yaitu 625.000 dikali 12, hasilnya 7.500.000. Yang kedua, pajak berdasarkan pembukuan pasal 17 Undang-Undang PPh Orang Pribadi, yaitu 106.450.000 rupiah. Penghasilan neto, omset bruto dikurang biaya operasional, yaitu 1.500.000.000 dikurang 900 juta sama dengan 600 juta. Penghasilan kena pajak atau PKP. PTKP untuk K0 adalah 58.500.000. PKP, penghasilan neto dikurang PTKP. 600 juta dikurang 58.500.000 sama dengan 541.500.000 rupiah. PPh orang pribadi atau tarif progresif yaitu 5% dikali 60 juta sama dengan 3 juta. 15% dikali 190 juta sama dengan 28.500.000, 25% dikali 250 juta sama dengan 62.500.000, 30% dikali 41.500.000 sama dengan 12.450.000. Total PPh-nya yaitu 106.450.000 rupiah. Berikut bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 milik Pak Faizal Hasan. Pertama, buka situs www.pajak.go.id, lalu tekan login. Setelah itu, masukkan NPWP, password, dan kode keamanan, dan tekan login. Dan kita akan diarahkan dari dashboard profesional digital perpajakan. Klik pada tab lapor, klik icon inform. Pastikan perangkat kita telah terinstall aplikasi IDM, Form, dan Viewer. Jika belum, download pada link nomor 1 dan tata cara instalasi aplikasi ada di poin nomor 2. Kemudian klik pada buat SPT dan kita akan diberikan pertanyaan tentang status kita. Klik ya, dan maka akan muncul e-form 1770. Tahap pertama pengisian SPT adalah isi data formulir, isi tahun pajak, isi status SPT normal, lalu klik kirim permintaan. Sistem akan otomatis mendownload e-form. Lalu, buka dokumen e-form yang telah berhasil terunduh. Pilih pembukuan apabila Anda membuat laporan keuangan. Pilih pencatatan jika Anda tidak membuat laporan keuangan. Pada lampiran 4, bagian A, isikan daftar harta yang Anda miliki pada akhir tahun. Jika Anda ingin menambahkan data harta lainnya, klik simbol tambah. Jika kode harta sesuai dengan jenis harta, isikan keterangan nama harta dan tahun perolehan. Pada kolom harga perolehan, cantumkan nilai pada saat Anda memperoleh harta. Ingat saat memperoleh harta. Isikan deskripsi lebih lanjut pada kolom komentar. Lanjut pada bagian B. Isikan daftar utang pada akhir tahun. Jika Anda ingin menambahkan data utang lainnya, klik simbol tambah. Pilih kode utang sesuai jenis utang, nama pemberi pinjaman, alamat pemberi pinjaman, tahun pinjaman, dan jumlah utang yang tersisa pada akhir tahun. Pada bagian C, isikan daftar susunan anggota kalian sesuai dengan kondisi pada awal tahun pajak SPT yang Anda laporkan. Klik halaman selanjutnya. Selanjutnya, dapat mengisi lampiran ketiga. Pada bagian A, isikan data penghasilan final yang terdapat sesuai dengan data bukti potong yang diterima. Lalu, isikan nilai bruto dan PPh terutang. Untuk mengisi PPh final UMKM 0,5, checklist pada poin 16, lalu klik tombol PP 46-23 yang muncul di atas formulir. Isikan data secara lengkap, lalu pindahkan nilai ke lampiran 3 dengan mengklik ya. Lalu klik halaman sebelumnya. Sistem akan menghitung PPh final terutang secara otomatis. Pada bagian B, isikan penghasilan bruto yang tidak termasuk objek pajak sesuai dengan Pasal 4 Ayat 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pada bagian C, penghasilan istri atau suami yang dikenakan pajak terpisah.
Apabila melakukan pisah harta atau memilih melakukan pajak terpisah, silakan isi penghasilan bruto istri atau suami. Klik ke halaman selanjutnya. Anda akan masuk ke lampiran 2. Isikan nama, NPWP, nomor bukti pemotongan atau pemungutan, tanggal bukti pemotongan atau pemungutan, jenis pajak, serta jumlah PPh yang dipotong atau dipungut. Jika Anda memiliki lebih dari satu bukti potong, Anda dapat menambah kolom dengan mengklik tombol tambah. Klik halaman selanjutnya untuk masuk ke lampiran 1. Bagian A hanya diisi apabila Anda menyelenggarakan pembukuan. Isikan identitas pembukuan diminta. Pada poin 1, isikan penghasilan bruto, harga pokok penjualan, biaya usaha untuk mendapatkan penghasilan neto. Pada poin 2, dalam hal terdapat biaya yang tidak dapat dibebankan sesuai dengan ketentuan perpajakan, lakukan penyesuaian fiskal positif dengan mengisi poin 2. 3. Lakukan penyesuaian fiskal negatif sesuai ketentuan pada kolom yang tersedia. Sistem akan menghitung total penghasilan neto yang telah sesuai dengan ketentuan perpajakan atau penghasilan neto fiskal pada poin 4. Klik halaman selanjutnya. Pada bagian B, diisi apabila Anda tidak melakukan pembukuan. Isikan peredaran usaha, persentase norma sesuai ketentuan, serta penghasilan neto. Pada bagian C, penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Isikan nama pemberi kerja, penghasilan bruto, dan pengurangan penghasilan bruto sesuai bukti potong yang Anda peroleh dari perusahaan. Pada bagian D, isikan penghasilan bersih yang diperoleh dari dalam negeri yang bukan final. Terdapat bunga, royalti, sewa, penghargaan atau hadiah, keuntungan dan penjualan harta, dan lain-lainnya. Selanjutnya dapat masuk ke halaman induk SPT 1770. Lengkapi data identitas dan isikan status kewajiban perpajakan suami atau istri. Lalu silahkan untuk mengisi status penghasilan tidak kena pajak pada poin B10. Data yang telah diinput pada formulir sebelumnya akan secara otomatis dipindahkan pada halaman ini. Dan apabila memiliki penghasilan sebagai berikut, silahkan isikan pada kolom yang sudah tersedia. Pada poin B17, silahkan isi jumlah angsuran bulan yang telah dibayar dan isi nilai pokok STP pasal 25 yang dibayar. Jika SPT berstatus nihil, dan silahkan Anda dapat melanjutkan pengisian pada poin G. Lalu, jika SPT Anda kurang bayar, silahkan isikan tanggal pelunasan PPh kurang bayar. Jika SPT Anda lebih bayar, silahkan pilih opsi berikut. Restitusi, pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sesuai pasal 17C, pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sesuai pasal 17D. Namun, kelebihan pembayaran pajak akan diperhitungkan dengan utang pajak Anda. Pada poin F21 bisa menentukan angsuran PPh 25 pada tahun pajak berikutnya. Pada poin G, silahkan pilih dokumen yang dilampirkan. Setelah itu, silahkan isi tanggal pembuatan SPT, lalu klik submit. Dan silahkan unggah lampiran yang diperlukan dan isikan kode verifikasi yang telah dikirimkan melalui email, lalu klik submit. Dan maka SPT Anda akan terekam pada sistem DJP dan Anda dapat mendapatkan bukti penerimaan elektronik sebagai bukti bahwa Anda telah melaporkan SPT. Jika masih memerlukan bantuan, silakan Anda kunjungi www.pajak.go.id. Jadi, kesimpulannya yaitu pajak penghasilan orang pribadi ini terbagi menjadi dua, yaitu orang pribadi yang bekerja sebagai karyawan dan orang pribadi yang melakukan pekerjaan atau usaha pengusaha. Pajak penghasilan orang pribadi adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak orang pribadi atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Jadi, setiap individu dengan penghasilan dari usaha wajib mematuhi ketentuan perpajakan, menghitung, membayar, dan melaporkan pajak penghasilannya, dan memahami aturan seperti penggunaan tarif progresif atau PPh final untuk UMKM, dan dapat membantu memenuhi kewajiban pajak dengan benar. Sekian dari kami.